Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Mahasiswa calon konselor dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah praktek bimbingan kelompok dengan materi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Materi hari ini adalah rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Bersama dengan saya, Nindya Ayu Pristanti, SPD MPD dari Universitas Negeri Medan. Adapun capaian pembelajaran dari materi kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa dapat membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang tepat, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita mulai dari yang pertama. Formatnya adalah rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, pembelajaran karakter cerdas, format kelompok yang dikenal dengan RPL PKCKO. Kita mulai dari satuan pendidikan, saya memberikan format kosongnya terlebih dahulu, nanti di akhir saya akan memberikan format yang sudah berisi. Kemudian yang kedua adalah kelas atau semester, kemudian kita isi dengan alokasi waktu, kemudian ada tugas perkembangan, dan juga kita memulai dengan beberapa tabel. Tabel yang pertama adalah poin A, kita isi dengan topik permasalahan atau bahasan. Kemudian poin B adalah kompetensi dasar. Poin C, bidang bimbingan. Yang keempat, poin D adalah jenis layanan. Poin E, format layanan. Poin F, fungsi layanan. Poin G, tujuan layanan. Dan poin H, hasil yang ingin dicapai. Setelah itu, kita lanjutkan ke tabel berikutnya. Itu ada poin I, sasaran layanan. Kemudian ada poin J, karakter yang dikembangkan. Kemudian ada poin K, uraian kegiatan. Di mana di dalam uraian kegiatan ini ada yang pertama, strategi penyajian atau metodenya. Kemudian yang kedua, apa materinya. Dan poin L ada langkah-langkah pelayanannya. Seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, itu ada tahap pengawalan, tahap peralihan, tahap pembahasan topik, tahap penyimpulan, dan tahap penutupan. Baik, kita akan memulai dari format yang sudah diisi. Nah, sebelum ke sana kita harus membahas juga tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan layanan, pihak siapa saja yang dilibatkan, kemudian penilaian, kemudian ini ada namanya LAISEK. LAISEK itu layanan segera terdiri dari BMB3. Jadi caranya adalah kita akan mengukur dari cara berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Serta media dan bahan yang digunakan, juga keterkaitan layanan dengan kegiatan pendukung. Kemudian di bawahnya kita harus memberikan tanda tangan yang diketahui oleh pembimbing dan pelaksana layanan. Di pelaksana layanan ini mahasiswa wajib membuat nama dan NIM. Oke, kita ke format selanjutnya. Ini adalah format yang sudah berisi. Kita isi yang pertama, rencana pelaksanaan layanan pembelajaran karakter cerdas, format kelompok atau RPL PKCKO, topik tugas. Saya mengambil contoh di sini adalah topik tugas, artinya topik yang diberikan berasal dari konselor. Kita isi satuan pendidikan adalah Universitas Negeri Medan. Kita buat kelas garing miring semester. Kita buat di sini adalah BK reguler B, semesternya adalah semester 3, juga alokasi waktunya 1 dikali 45 menit. Nah, ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan ini bisa kita ambil dari standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, di mana standar dari sana saya ambil tugas perkembangannya adalah 1, menerima kebutuhan dan menggunakannya dengan efektif. Yang kedua, membentuk sistem nilai, moralitas, dan falsafah hidup. Nah, sama seperti contoh pada video sebelumnya, saya mengambil topik permasalahan ataupun bahasan yaitu tentang menonton video porno. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil adalah agar siswa tidak terjerumus dan dalam perilaku buruk yang disebabkan karena tidak dapat mengontrol nafsu seksual, juga mengontrol emosi dalam dirinya. Kemudian C, bidang bimbingan, saya isi dengan bidang bimbingan pribadi karena ini menyangkut masalah-masalah pribadi. Kemudian di D, jenis layanan adalah layanan bimbingan kelompok dengan format PKCKO, topik tugas. Nah, di format layanan ini saya buat format layanannya adalah kelompok. Nah, karena kelompok biasanya kelompok yang digunakan adalah kelompok sedang. Kelompok sedang itu berjumlah 6-10 orang. Di F adalah fungsi layanan. Fungsi layanan pada pertemuan di bimbingan kelompok ini ada pemahaman, penyembuhan, dan pencegahan.
Di tujuan layanan, saya buat untuk menemukan alternatif pemecahan masalah mahasiswa mengenai perilaku menonton video porno dan dapat mengendalikan nafsu seksual serta dapat mengalihkan nafsu seksual tersebut ke kegiatan yang positif lainnya. Adapun hasil yang ingin dicapai adalah bahwa anggota kelompok dapat menemukan butir-butir item Pancasila yang dilanggar, menjelaskan dan mengimplementasikan butir item Pancasila yang positif untuk mengatasi masalah perilaku menonton video porno yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, hasil yang dicapai harus dikaitkan dengan butir-butir Pancasila, karena teorinya Pak Praitno mengenai pembelajaran karakter cerdas mengkaitkan dengan butir-butir Pancasila. Nah, di poin yang kedua, anggota kelompok dapat menjelaskan cara, upaya, solusi untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita selanjutnya harus menemukan sasaran layanan. Nah, sasaran layanan bisa kita gunakan adalah teman sebaya. Karena ini format kelompok untuk mahasiswa, maka yang menjadi teman sebayanya adalah teman-teman sekelasnya atau teman adik angkatan ataupun kakak angkatan. Di sini saya buat teman sebayanya adalah BK Reguler B 2020 karena ini akan digunakan oleh semester depan. Nah, karakter yang dikembangkan yaitu memiliki iman yang kuat, berpikir positif, dan dapat mengendalikan diri. Adapun uraian kegiatan, yang pertama tadi strategi penyajian atau metodenya kita gunakan dengan tanya jawab. Kemudian materinya, yang pertama makna, tujuan, dan manfaat nilai-nilai Pancasila. Kemudian faktor yang mendukung nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara meningkatkan nilai-nilai dalam diri anggota kelompok yang dikaitkan dengan bagaimana agar terhindar dari menonton video porno tadi, agar tidak kecanduan. Kemudian langkah-langkah pelayanan. Yang pertama tahap pengenalan seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, bahwa yang pertama adalah berdoa. Nah, di sini anggota kelompok harus berdoa bersama-sama dengan pemimpin kelompok. Dan pemimpin kelompok adalah pemimpin untuk berdoa bersama. Kemudian yang kedua, dengan posisi berdiri, dipandu oleh fasilitator ataupun pemimpin kelompok, seluruh peserta mengucapkan teks Pancasila. Teks Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Kemudian yang ketiga, fasilitator ataupun pemimpin kelompok menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota kelompok. Jadi, pemimpin kelompok adalah konselornya, kemudian anggota kelompok adalah pihak-pihak yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian fasilitator menjelaskan apa itu pengertian PKCKO, kemudian apa tujuan PKCKO, kemudian bagaimana cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, teknik PKCKO, dan asas-asas PKCKO. Juga fasilitator dapat dan peserta memperkenalkan diri untuk pengakraban. Nah, untuk pengakraban di sini bisa menggunakan ice breaking. Nah, kemudian di tahap peralihan, itu fasilitator yang pertama menjelaskan kembali bagaimana kegiatan PKCKO topik tugas secara ringkas dan dengan tanya jawab. Kemudian yang kedua, mengenali suasana hati, apakah anggota kelompok itu sudah siap atau belum untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian peserta harus mengenali nilai-nilai dalam karakter cerdas dalam butir-butir Pancasila tadi. Juga mengkaitkan nilai-nilai karakter cerdas tadi terhadap aspek-aspek kehidupan pribadi. Nah, kemudian kita masuki tahap yang ketiga, tahap pembahasan topik. Di tahap pembahasan topik ini, fasilitator harus menyediakan sumber topik. Artinya dia harus membuat referensi tentang topik yang contohnya tadi yang kita angkat adalah menonton video porno. Dia harus menyediakan sumber-sumber terpercaya, sumber-sumber yang valid mengenai apa sih sebenarnya dampak video porno, kemudian apa saja sih akibat jika kecanduan, dan lain-lain. Nah, kemudian ketika sudah menyediakan sumber, kita harus mengemukakan dan menjelaskan topik bahasan menonton video porno, kemudian membahas topik secara tuntas, juga mengkaitkan topik yang dibahas dengan butir-butir Pancasila. Kita harus menganalisis juga nih faktor penyebab, kemudian dampak, dan apa solusinya. Nah, kita masuk ke tahap 4 adalah tahap penyimpulan. Di tahap penyimpulan ini, di dalam EPL dituliskan fasilitator bersama anggota kelompok menyimpulkan apa saja yang disimpulkan. Yang pertama, apa saja
kemajuan diri masing-masing, kemudian bagaimana tanggapan-tanggapan dari anggota kelompok, kemudian untuk lebih meningkatkan keakraban harus diselingi dengan games peneguhan komitmen, komit untuk tidak menonton video porno lagi. Kemudian kita harus membahas kegiatan selanjutnya. Di situ adalah tahap penyimpulan. Kita masuk ke tahap yang kelima adalah tahap penutupan. Nah, di tahap penutupan ini fasilitator ataupun pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih. Terima kasih menyatakan juga kegiatan akan berakhir dan akan segera ditutup. Kemudian dia juga menanyakan tentang kesan-kesan selama mengikuti bimbingan kelompok, juga berdoa bersama untuk berdoa penutupan. Kemudian di akhir ditutup dengan games, ditutup dengan bernyanyi bersama dan tepuk tangan bersama menandakan bahwa kegiatan akan berakhir. Oke, kita masuki tabel berikutnya yaitu poin M, itu tempat pelaksanaan. Karena suasana COVID-19, maka kita bisa melaksanakan online menjadi salah satu solusi dari permasalahan kita hari ini. Yaitu kita bisa melakukan layanan bimbingan kelompok secara online. Jadi tempat pelaksanaannya kita bisa menuliskan Zoom Meeting atau Webex atau Google Meet dan platform lainnya. Kemudian di waktu kita bisa menuliskan kapan pelaksanaan itu dilakukan. Contohnya 2 Agustus 2020. Kemudian pelaksanaan layanannya kita bisa membuat misalnya Fulanah atau Mita atau Nindi. Nah, kita bisa menuliskan siapa pelaksana layanannya, yaitu yang menjadi pemimpin kelompoknya. Kemudian pihak yang dilibatkan yaitu teman sebaya. Kemudian penilaian. Nah, di penilaian ini kita bisa membuat LISEC menjadi salah satu solusinya, yaitu dengan memanfaatkan BMB3. Kita mengukur cara berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dari materi yang telah kita bahas. Kemudian ada media dan bahan yang digunakan, seperti kita bisa menampilkan ice breaking atau lagu-lagu seperti lagu Aku Bisa dan games-games lainnya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa jika ada keterkaitan layanan dengan kegiatan pendukung, kita harus menuliskannya, misalnya dengan kegiatan layanan konseling individual yang nantinya akan dilakukan apabila bimbingan kelompok ini tidak berhasil dengan baik. Maka di akhir kita harus menuliskan juga diketahui pembimbing, yaitu dosennya. Contohnya Nindya Ayu Pristanti MPD, dibuat NIP-nya, kemudian di sebelah kanan dibuat pelaksana layanan, itu yang bertindak sebagai pemimpin kelompok. Mungkin demikian materi kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita sambung lagi di video-video selanjutnya yang akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, juga bagaimana format laporan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam cerdas mahasiswa calon konselor dimanapun Anda berada.